Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hairuni Saradia dari Ekonomi Syariah. Pada video ini, saya akan membahas fenomena antrian BBM di Palangkaraya dalam perspektif ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Fenomena ini juga berkaitan dengan distribusi sumber daya, dampak ekonomi masyarakat, hingga pencemaran lingkungan. Mari simak video berikut. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Palangkaraya sering menghadapi antrian panjang di SPBU. Kondisi ini menyebabkan kendaraan mengular hingga ke jalan raya dan ke depan toko-toko orang. Banyak masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, terutama jenis seperti Pertalite dan juga Pertamax. Fenomena ini menimbulkan keresahan karena BBM merupakan kebutuhan penting bagi aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan pemberitaan media lokal dan nasional, salah satu penyebab utama adalah keterlambatan distribusi serta tingginya konsumsi BBM. Penyebab antrian BBM seperti distribusi tidak lancar, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap BBM, terus juga ada panic buying yang ketika masyarakat mendengar isu kelangkaan, sebagian membeli BBM secara berlebihan sehingga memperparah antrian. Dan juga ada BBM sebagai sumber daya alam tidak terbarukan. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Adapun juga dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak ekonomi seperti biaya transportasi meningkat, distribusi barang terhambat, harga kebutuhan bisa naik, masyarakat kehilangan waktu yang produktif. Contohnya kayak antrian BBM menyebabkan masyarakat kehilangan waktu kerja dan meningkatkan biaya operasional kendaraan. Dan ada juga dampak sosial. Konflik antar pengguna kendaraan dan juga bisa stres dan ketidaknyamanan masyarakat, bisa juga aktivitas sehari-hari terganggu. Ada juga dampak lingkungan. Polusi udara meningkat akibat kendaraan menyala terlalu lama, terus ada juga emisi gas buangan bertambah, dan ada juga konsumsi BBM semakin tinggi. Kendaraan yang mengantri dengan mesin menyala menghasilkan emisi karbon yang berdampak buruk bagi kualitas udara. Analisis perspektif ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan, kelangkaan sumber daya. Dalam ilmu ekonomi sumber daya alam, BBM termasuk sumber daya langka karena jumlahnya terbatas sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Dan juga ada prinsip efisiensi, penggunaan BBM seharusnya dilakukan secara efisien agar sumber daya dapat dimanfaatkan lebih lama. Dan juga eksternalitas atau dampak eksternal. Antrian BBM menimbulkan dampak eksternal negatif seperti kemacetan dan pencemaran udara yang dirasakan masyarakat luas. Dan juga pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Solusi dan edukasi untuk pemerintah memperbaiki distribusi BBM, pengawasan distribusi subsidi, dan juga memperluas transportasi umum. Kalau untuk masyarakatnya, jangan sampai panik buying, hemat BBM, mematikan mesin saat antri lama, dan menggunakan kendaraan seperlunya. Kalau solusi jangka panjangnya, pengembangan energi alternatif, kendaraan listrik, dan edukasi lingkungan. Kesadaran masyarakat sangat penting agar penggunaan energi menjadi lebih bijak dan berkelanjutan. Fenomena antrian BBM di Palangkaraya semakin kompleks setelah pemerintah mulai memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Pemerintah Kota Palangkaraya mengeluarkan aturan pembatasan pembelian BBM dan melarang pengisian menggunakan jerigen atau drum untuk diperjualbelikan kembali oleh pengecer. Tujuan kebijakan ini sebenarnya untuk mencegah penimbunan, pelangsiran, dan penyalahgunaan BBM subsidi agar distribusi menjadi lebih tepat sasaran. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak baru bagi masyarakat. Di Palangkaraya, banyak masyarakat masih bergantung pada BBM eceran, terutama ketika antrian SPBU sangat panjang atau lokasi SPBU cukup jauh. Ketika penjualan BBM eceran mulai dibatasi dan sulit ditemukan, masyarakat menjadi semakin kesulitan memperoleh bahan bakar. Beberapa warga bahkan terus berkeliling mencari BBM karena kios eceran kosong. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, terutama bagi pekerja harian, pengemudi ojek, pedagang kecil, dan masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk bekerja. Dari perspektif ekonomi sumber daya alam, kebijakan pembatasan menunjukkan bahwa BBM merupakan sumber daya yang terbatas sehingga pemerintah berusaha mengontrol distribusinya. Namun, jika pengawasan distribusi belum optimal, maka kebijakan dapat menimbulkan ketidakmerataan akses energi bagi masyarakat.
Selain itu, hilangnya BBM eceran juga berdampak pada pelaku usaha kecil yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan BBM. Penelitian ini sebelumnya di Palangkaraya menunjukkan bahwa larangan pembelian BBM menggunakan jaringan berdampak langsung terhadap ekonomi pedagang BBM eceran. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi, kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan BBM agar tidak terjadinya penimbunan maupun panik buying. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting agar penggunaan BBM lebih hemat dan bijak. Pemerintah juga dapat memperluas akses transportasi umum serta mendorong penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil. Kesimpulannya, fenomena antrian BBM di Palangkaraya tidak hanya menjadi masalah distribusi energi, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui perspektif ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, kita dapat memahami bahwa penggunaan energi harus dilakukan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Sumber ini dapat dilihat dari berbagai banyak website, yaitu Pertamina Patraniaga, Kompas, Antara News, dan CNN Indonesia, BPS Indonesia. Dan seperti kayak di video ini, saya mengambil dari TikTok teman-teman Palangkaraya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.